Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan Kau-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian
Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, jump! Sing it out. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat. Shalom semua, gimana nih kabarnya nih selama minggu ini nih? Pasti luar biasa nih. Yuk yang bisa on cam dulu yuk. Yuk yang bisa on cam dulu. Wis, lumayan banyak nih yang on cam nih. Oke, aku mau tanya nih satu-satu. Kau Baja gimana nih kabarnya selama minggu ini nih? Hilang. Wah, puji Tuhan baik. Ini kamera kecil banget ya, padahal orangnya cuma agak putih gitu. Gimana Kak kuliahnya Kak?
Kuliahnya Masih puji Tuhan aman ya, masih aman lah, masih bisa ke handle. nah, oke. Tata Untuk sendiri gimana kabarnya, Cak? puji Tuhan masih libur ya. Masih libur ya, Bunda ya? Iya, masih libur. Maret ya baru masuk ya, Cak ya? Heeh. Oke, Kak Leo nih gimana nih kabarnya nih? Luar biasa kah? Oke, Shalom. Kalau kabar, puji Tuhan, baik, luar biasa ya. Masih dipelihara Tuhan. Oke, kuliah gimana kuliah? Kuliah aman, sejauh ini aman. Aman. Ini Kak Jessica nih, dari mana nih? Belum kenalan, belum belum kenal nih. Ya, halo, shalom. Caca ya namanya ya. Ya, Ya, shalom. Puji Tuhan, nama saya Jessica. Ya, eh ya puji Tuhan masih baik. dari Ya, mana nih Kak? Dari mana? Dari STT Battle, satu kampus sama Oga aja. Jadi Yasika ini adalah pembicara kita pada hari ini, teman-teman. Luar biasa ya, teman-teman. Boleh kasih emoticon jempolnya, teman-teman. Kita excited gitu ya. Sama-sama bakal menunggu hambanya yang luar biasa, yang keren banget gitu ya. Utusan dari Senat Mahasiswa FBI. Wah, ini dia bawa pasukan juga ya. Ini JJ ini bawa pasukan juga nih, banyak banget pasukannya yang ikut gitu. Keren banget. Luar biasa. Oke, Shalom Kak Sevan. Gimana nih kabarnya Kak Sevan? Puji Tuhan, luar biasa. Kenapa kalau lihat Kak Sevan tuh kayak ada sukacita tersendiri gitu loh. Iya dong, Kak. Harus sukacita terus. Sukacita, sukacita. Wis. Gimana Kak kuliahnya? Aman? Belum masuk sih, Kak. Hari Senin baru masuk, Kak. Oh, gitu. Oke. Untuk Kak Kevin, Shalom. Gimana nih kabarnya? Haleluya, shalom, what's up? Sehat-sehat, luar biasa. Kuliahnya? Oh, puji Tuhan, selagi ada Obaja aman dan Leo terkendali. Oke. Yuk yang Oke, bisa thank you. on cam dulu yuk. Yuk yang bisa on cam. Yuk Kak Yola, Kak Evan, Kak Cindy. Yuk yang lain. Wis. Ini ada Kak Sylvia. Gimana nih Kak kabarnya? Shalom. Halo, puji Tuhan, baik, luar biasa baik. Dari mana nih Kak? Dari Medan. Wis, jauh ya. Wah, Oke, ini ada Kak Kristina. Kak Kristina, shalom. Halo, shalom. Gimana Kak kabarnya? Wah, puji Tuhan, baik. Wis. Gimana Kak? Kakak kuliah atau kerja? Saya satu kampus dengan JJ. Oh gitu. Oke. Oke, karena sudah jam segini, kita doa dulu buat menyembah. Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami ibadah Tuhan, walaupun hanya online Tuhan, tidak offline Tuhan, kiranya Engkau tetap berada di ibadah ini Tuhan, Engkau bimbing Tuhan dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan, semoga bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Halo Kak Pebo, apakah ada bisa terhubung dengan kita? Halo, mohon maaf ya teman-teman, saya akan terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan memuji Tuhan dalam 2 lagu ya teman-teman. Mungkin saya memakai
pakai YouTube untuk kali ini ya. Yang setia untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sang Datuk yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia. Satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan akan berkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan berkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Arguing online is a sandbox MMORPG in which you write your own story. Hanya perkara yang padakan apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
sebentar bayang yang kusimpan dalam hati. Pada saat dunia jadi tanpa segala persoalan yang kita hadapi yang terdapat tanpa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perjalanan yang kusimpan dalam hati. Tiada satu pun yang jadi tanpa halang peduli. Segala persoalan yang kita hadapi akan mengiyakannya. Ku bergumul sendiri serta hati. Ya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga yang bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat-Mu bagi kami. Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini Tuhan, di room Zoom ini Tuhan, semua karena berkat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bukan suatu kebetulan kami masih bisa ada semua saat ini Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu ya Bapa yang telah mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan, dan untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu
ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Kau bentuk, untuk Kau izinkan, dan untuk Kau lawat lebih lagi ya Bapa. Sehingga tidak ada perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada perkataan-perkataan yang melenceng dari firman-Mu Tuhan. Jika itu semua terjadi Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Melawat hamba-Mu, melawat semuanya Tuhan yang hadir saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan biarlah kami menyiapkan hati kami lebih lagi. Terus kami telah mengosongkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan mengisi kami ya Bapa melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ya, mungkin apakah di sini ada yang mungkin sudah menikah gitu? Atau mungkin ada yang sudah mempunyai anak? Oh, belum ada ya, berarti masih bisa dikatakan semua teman-teman gitu ya, masih mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun lebih tua gitu ya. Oke, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa ada saat ini ya, puji Tuhan. Saya bisa join untuk jadi speaker saat ini. Ya, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan, atas izin dari Tuhan. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir saat ini. Dan terima kasih juga kepada Ubaja dan kepada Levi Generation yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi pembicara saat ini. Ya, kiranya Tuhan yang terus memberkati. Ya, sesuai dengan tema yang telah diberikan dan sesuai dengan bulan yang saat ini sedang terjadi. Ya, hari ini adalah bulan Februari. Bisa dikatakan, ya kita tahulah semuanya bahwa bulan Februari adalah bulan kasih, atau nggak bisa dibilang katakan bulan kasih juga karena semua bulan isinya kasih. Tapi karena ada tanggal 14 gitu yang katanya Valentine gitu ya. Di sini saya dikasih tema tentang kasih atau kasih yang tak terbatas. Ya, untuk merayakan Valentine selalu saya cari gitu ya kan. Sebenarnya awalnya belum ada kasih yang tak terbatas. Saya cari apa tema-tema gitu ya. Karena saya pikir Valentine itu memang identik dengan kasih. Lalu Bobaja ngasih ide gitu. Coba J, kasih yang tak terbatas. Wah, berat ini ya. Walaupun sudah sering kita dengar, karena tema ini kasih yang tak terbatas ini bukan sebuah tema yang asing bagi kita. Bukan sebuah tema yang jarang kita dengar. Dan bukan tema yang jarang dibicarakan atau dijadikan tema bagi pendeta-pendeta maupun gembala yang ada di gereja kita. Ya, jadi kasih yang tak terbatas itu berbicara ya pasti identik dengan kasih. Lalu ada 2 objek, yaitu kasih dan kasih yang tak terbatasnya. Ya, perkenalkan dulu sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Jessica, karena saya lupa ya untuk memperkenalkan langsung ya, karena gugup saya pikir gitu ya. Nama saya Jessica, saya kuliah di STT, ya semester 6 sama seperti Ewaja, tapi kita beda jurusan, ya beda prodi. Ya, kita akan masuk lebih lagi aja ya. Next. Ya, untuk slide-nya mungkin bisa next. Ya, hai, gitu ya. Kasih yang tak terbatas atau endless love, ya. Kita sebelum itu kita harus tahu dulu nih, tak terbatas itu artinya apa ya? Itu bukan arti sih sebenarnya, cuma sebuah pengertian sedikit bahwa tak terbatas itu adalah tidak dibatasi. Ya, mungkin bisa diletakkan kalau saat ini tak dibatasi itu gimana sih Kak maksudnya tak dibatasi? Ya kok jadi keluar logatnya tak dibatasi gitu ya. Artinya dalam artian kasih yang kita miliki itu tidak kita batasi. Kita tidak membuat sebuah batas akan kasih yang akan kita berikan kepada orang lain. Ya, sebagai ilustrasi gini, bukan ilustrasi, sebenarnya sebagai sebuah contoh, kemarin ada adik saya sepupu, dia sakit. Lalu bibi saya tonang tulang, dia bilang, "Kak, bantu dalam doa. Adikmu sakit," katanya gitu ya. Sakit apa? Ya biasalah flu, batuk, terus mencret-mencret, katanya dia gitu. Terus mungkin saya berpikir saat itu,
Bagaimana cara saya mengasihi dia? Mungkin saya yang ada di pikiran saya adalah, ya untuk saat ini hanya doa yang bisa saya berikan. Ya, doa yang bisa saya berikan. Lalu saya memang berdoa. Terus saya pikir gini, masa hanya doa yang bisa saya berikan kepada adik saya yang saat ini sedang sakit? Tuhan, saya ingin memberi lagi, lebih dari doa. Bukan hanya doa yang ingin saya berikan. Saya tidak membatasi kasih saya hanya dengan sebatas doa. Saya tidak hanya memberikan kasih saya, tidak hanya menunjukkan kasih saya hanya dengan bertanya gitu ya. Gimana keadaannya? Apakah sudah baik? Tidak. Saya bilang, Tuhan, saya mau membantu lebih lagi, Tuhan tolong. Akhirnya tiba-tiba saya digerakkan gitu ya. Saya digerakkan bahwa coba telepon lagi tulangmu itu atau enggak bibimu itu. Telepon aja dulu. Lalu Tuhan bilang, aku akan menggerakkan hatimu, apa yang akan kau tanyakan. Kira saya telepon, tulang gimana? Dedenya udah gimana? Ya masih begitulah Jess, masih sakit perut, masih mencap-mencap. Ini seharian aja ini udah berkali-kali, ini udah lemes banget adikmu. Gak tau lah gitu ya. Saya tanya, tiba-tiba bertanya gitu, naik apa ke sana? Nanti mau ke kliniknya naik apa gitu? Ya mungkin nanti, ya nggak tahu lah. Ini bapaknya belum pulang, bapaknya masih kerja. Mungkin nanti kami naik Grab kata dia gitu kan. Ya terus tiba-tiba saya bilang, oh jangan naik Grab. Ya, jangan naik Grab, saya aja deh yang nganter deh. Tiba-tiba itu terpikir gitu. Saya tidak membatasi apa yang akan saya berikan, kasih apa. Tapi bukan berarti saya menunjukkan kalau saya memiliki kasih yang tak terbatas ya. Saya bukan menunjukkan, tapi itu adalah pengertian bahwa saya tidak membatasi kasih yang akan saya berikan. Saya tidak memberikan kasih yang ada akhirnya. Tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya dan tak terbatas. Artinya, ketika kalian memiliki sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membantu atau mungkin bisa menunjukkan kasih kalian, bantu. Ketika kalian merasa bahwa teman kalian memang lagi membutuhkan ekonomi atau mungkin ekonominya lagi bermasalah gitu, kalian bisa membantu. Mungkin ada dia mau beli buku gitu ya, tapi nggak ada punya uang. Gitu. Mungkin kalian bisa membantu dengan, aku punya buku nih, tapi semester ini aku nggak pakai. Kamu bisa pakai untuk semestermu. Bisa. Kita tidak membatasi, oh iya ntar aku bantu dalam doa aja. Oh enggak, kita enggak hanya membatasi akan hal itu. Ya, jadi apakah kita sudah memiliki kasih yang tak terbatas itu? Ibarat kata kita, apakah kita sudah melakukan kasih yang tidak kita batasi itu kepada orang-orang sekitar kita? Apalagi ya, sekarang ini banyak di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, banyak orang yang membutuhkan kasih dari kita. Ya, bukan berarti kita menunjukkan bahwa, oh berarti kita orang yang berlebih, bukan. Kita bukan orang yang, oh kita mau turun aja gitu supaya kelihatan kalau kita memberikan kasih gitu. Kita orang yang baik gitu. Oh enggak, bukan. Tapi ketika kita tergerak, kita yang digerakkan oleh Tuhan. Itulah kasih yang benar-benar, memang benar-benar yang tak terbatas. Ya, next. Kita akan melihat bahwa ada satu ayat yang sudah kita sering banget kita dengar ya, yang sudah tidak asing dan mungkin mungkin ayat ini tuh sudah benar-benar melekat banget dalam diri kita. Ya, yaitu ada di Yohanes 3 ayat 16. Isinya itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita bisa melihat bahwa memang kasih Allah tuh yang begitu besar ya. Di sini menunjukkan kasih yang tak terbatas itu. Ya, di sini menunjukkan kasih yang tak terbatas itu memang benar adanya. Bahwa kasih yang tak terbatas itu memang benar-benar milik Tuhan. Ya, di sini saya ketika membaca ini, saya langsung dapat sebuah hal bahwa kasih tanpa batas itu ada dua versi. Ya, kasih tanpa batas itu ada dua versi. Yang pertama, kasih tanpa batas versinya Allah. Dan yang kedua, kasih tanpa batas versinya manusia. Kok bisa dibagi dua gitu? Kan sama, kasih tanpa batas. Iya, memang sama temanya kasih tanpa batas. Tapi ada kasih tanpa batas versi Allah yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak bisa manusia lakukan. Contohnya gimana? Kita bisa melihat bahwa sehingga ianya itu adalah besar, yang artinya Bapa, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya. Anak satu-satunya untuk menyelamatkan dunia.
Hei kalian calon bapak-bapak yang ada di sini. Ya, calon bapak-bapak. Mungkin nggak sih terpikir bagi kalian, contohnya nih, ada bapak-bapak satu dengan bapak-bapak dua, gitu ya. Bapak-bapak yang kedua ini punya anak sakit jantung. Anak bapak-bapak ini punya anaknya tuh ya masih normal lah. Ibarat kata masih nggak ada sakit penyakit apa. Terus bapak-bapak nanya gitu ya, anakku sakit apa? Oh, anakku sakit jantung gitu. Terus bapak-bapaknya ini yang pertama mikir, oh, saya memberikan kasih tanpa batas, ya kan? Seperti Tuhan Yesus lakukan, mengaruniakan anaknya gitu ya. Gak mungkin dong bapak-bapaknya yang satu ini bilang, oh, kalau gitu pakai jantung anak saya aja. Anak saya jantungnya masih bagus. Itu bisa kok dipakai buat anakmu gitu. Mungkin nggak sih bapak-bapak, kalian nih calon-calon bapak-bapak yang mungkin anak-anaknya mungkin akan melakukan hal seperti itu? Mungkin nggak sih kalian akan memberikan jantung anak kalian untuk dipakai oleh anak orang lain? Mungkin akan sangat berat dan mungkin tidak akan terjadi. Mana ada bapak yang mau mengorbankan anaknya? Kecuali bapaknya memang jahat ya. Nggak ada sih bapak yang jahat sebenarnya. Apalagi bapak kita, memang sini dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Yang tidak akan bisa kita lakukan. Lalu versi Allah yang kedua, maksudnya adalah kasih yang tidak akan bisa kita lakukan, yang versi Allah ini ya, yaitu di mana kasih Bapa, ya benar, kasih Bapa, kasih Allah itu mengorbankan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ini yang tidak akan bisa kita lakukan. Ya, kita tidak akan bisa, mau anak kita pun, mau kita pun, kita tidak bisa mengorbankan diri kita untuk menyelamatkan dunia. Memang siapa kita? Sesuci apa kita? Ya, di sini dikatakan bahwa kalau kita bisa mengibaratkan ya, saudara-saudara ini, Tuhan ini normal, memang normal. Dia tanpa cacat, dia nggak ada dosa, dia tidak berdosa, dia tidak akan berdosa, tidak pernah berdosa, dan tidak akan berbuat dosa. Pokoknya yang dosa-dosa itu tidak akan ada dalam bagi Tuhan Yesus, bagi Allah kita nggak ada. Lalu ada satu di sini manusia, dia buta ibarat kata, sama seperti kita ada cacat. Pasti kita ada cacat. Mau disucikan bagaimanapun kita masih memiliki dosa turunan. Memang, ya, itu yang menandakan bahwa kita tidak akan bisa benar-benar persis suci seperti Tuhan. Di sini Pak, itu artinya Pak, kita yang buta tidak mungkin menuntun orang normal jalan. Kita yang buta tidak mungkin mengasih tahu, oh kita jalan ke arah sana, nggak mungkin. Ya, aku akan menolongmu, membantumu. Tidak akan mungkin orang cacat tuh bisa membantu yang normal. Tapi yang normal, yaitu Tuhan Yesus itu, bisa menolong kita yang cacat, yang buta. Bisa menuntun kita. Yang buta ini ke arah mana kita harus berjalan. Ya, jadi untuk semuanya kita, mau bagaimanapun kita, ya contohnya nanti ada yang datang, orang sebelah gitu, yang benar-benar itu yang menjelek-jelekan Tuhan, gitu, yang mau ngebunuh gitu ya. Gak mungkin kita menyerahkan diri kita ini. Oh jangan, aku aja yang dibunuh sini. Tapi jangan jelek-jelekan Tuhanku, jangan bunuh orang-orang sekitar. Oh tidak, kita itu tidak akan, itu tidak apa ya, tidak terhitung lah. Itu akan sia-sia. Nyawanya itu nyawa kita dan nyawa orang berdosa. Tidak akan bisa itu untuk menyelamatkan dunia maupun menyelamatkan agama kita maupun menyelamatkan Tuhan. Tidak akan bisa. Nah, maka dari itu dua kasih tanpa batas versi Allah yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi ada banyak kasih tanpa batas versi manusia yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, di sini saya akan membagikan kepada kita semua ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kasih tanpa batas versi manusia. Ya, next. Kita melihat yang pertama, yaitu 4 hal yang harus dilakukan untuk bisa melakukan kasih tanpa batas Allah atau versi manusia. Yang pertama, mengasihi dengan tulus hati. Ya, tahulah kita ya, tulus hati. Kita lihat nih, di ayat yang ke-19, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, jangan pura-pura artinya tulus. Ya, tulus ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Lalu di ayat yang ke-10-nya dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9 membicarakan tentang tulus atau jangan pura-pura. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan untuk saling mengasihi. Ini kita kolaborasikan ayat ke-9 ayat ke-10 yaitu artinya mengasihi dengan tulus hati, dengan tidak berpura-pura. Ya, apakah kita di sini sudah ada yang melakukan kasih yang tulus hati? Ya, kasih yang tulus hati ini bukan hanya untuk orang yang mengasihi kita juga ya. Inilah yang sering terjadi ya, saudara-saudara, bahwa kita kayaknya lebih kita cenderung mengasihi orang yang mengasihi kita. Aku akan baik sama kamu kalau kamu baik sama aku. Dia mah orangnya suka nyebelin, bisanya kata-katanya nyakitin doang. Ngapain aku kasihin dia? Ngapain aku baikin dia? Sering kali kita seperti itu, cenderung kita seperti itu. Inilah mengapa kita di sini saya mau mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan. Di sini bukan saya yang bilang ya, kakak mau enak banget bilangnya mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita dengan tulus hati semuanya. Hei, bukan aku yang bilang loh. Firman Tuhan yang bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura dan hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, di situ selain itu dikatakan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan bahwa untuk kita saling mengasihi karena kasih itu sendiri berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, yang bisa mengasihi itu artinya kita lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Hei kalian semua, saudara-saudara yang merasa bahwa kalian kenal sama Tuhan kalian, yang kalian merasa bahwa kalian adalah anak Tuhan, sudah mengasihi belum? Karena di lanjutannya dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, itu artinya ia tidak mengenal Allah. Jangan mengaku kalian mengenal Allah kalau kalian belum mengasihi. Saya tahu sulit untuk mengasihi orang yang jahat sama kita. Sulit sekali untuk mengasihi orang yang benar-benar bisanya tuh nyongkel aja hati kita gitu. Tahu, tapi coba kita lakukan ini. Lakukan ini dengan tulus hati kita, dengan kayak memang benar-benar kayak ini loh yang aku lakukan ini untuk Tuhan. Jadilah kita untuk bucin sama Tuhan. Ya, mungkin ada di sini yang bucin tuh sama pasangannya gitu ya, yang udah bucin sama pasangannya. Jangan hanya bucin sama pasangan, bucin sama Tuhan saat ini. Yaitu apa? Dengan melakukan perintah, dengan melakukan firman-Nya saat ini. Mengasihi dengan tulus hati. Dan yang kedua, next. Ya, yang ini mengampuni tanpa syarat. Ya, di sini nih, mengampuni ya. Merasa bahwa dia sudah memaafkan. Iya, Kak, aku udah maafin, tapi aku belum lupa sama sakitnya. Itu belum masuk mengampuni. Hanya sekedar memaafkan. Di sini dikatakan di Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kak, kita ngampunin aja susah. Gimana mungkin kita bisa memberkati dia? Bagaimana mungkin kita bisa mewakili dia dalam doa yang baik-baik? Ya, ini yang dikatakan Tuhan. Mengampuni tanpa syarat. Banyak kita di antara kita ya, kayak, ya aku akan maafin kamu, aku harus lihat dulu, tapi kalau kamu emang benar-benar berubah, kamu emang benar-benar baik, nggak ada tuh syarat kayak begitu. Jujur ya saudara-saudara, pernah satu kali hal ini benar-benar saya rasakan sangat susah. Saat itu terjadi sebuah konflik antara saya dengan bapak saya. Ya. Mending kalau konfliknya itu saya sendiri yang menyebabkan. Ya, saya yang diomelin karena kesalahan saya. Tapi ini sini bukan. Ini kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain yang mancing emosi papa saya. Terus akhirnya papa saya melampiaskannya ke saya. Dan itu pertama kalinya yang sampai separah itu, gitu ya. Karena memang pakai sepatu pantofel, kayak laki-laki. Sepatu kalian itu tuh yang dipakai buat kuliah, yang buat khotbah, yang kalau bahasa yang sekarang yang itu tuh yang terkenal itu buceri, sepatu buceri itu nemplok nih ke pipi kiri. Pak gitu ya. Tapi bukan yang hanya pak sekedar plak. Di situ saya yang rasa gini. Wow. Papa saya sejahat ini.
pukul pakai sepatu. Kalau pukul pakai tangan masih mending, tangan di atas tuh. Tangan tuh di atas ya, di atas tubuh. Ini sepatu. Untuk yang dipakai untuk di kaki. Diinjak-injak, dipakai di lantai, di tanah, di pasir, semuanya. Tapi itu yang nyampe ke pipi saya, ibarat kata di wajah. Wajah yang ada di atas. Ibarat kata ya, kayaknya tuh harga diri gue tuh injek-injek gitu. Dari kaki, nyampenya ke pipi. Mungkinkah aku bisa ngampunin dia, Tuhan? Situ saya marah. Marah banget. Kayaknya tuh udah benci banget ngelihatnya gitu. Sampai akhirnya, lambat laun. Saya mengampuni. Ya, walaupun pertamanya memaafkan, ya udah maafin. Tapi ketika kita ngobrol, kayaknya tuh ada sakit yang masih berasa gitu. Lalu saya langsung sadar, oh kalau ini belum mengampuni nih. Jessica, ayo coba kamu lupakan. Lupakan ini semuanya, ampunin. Akhirnya sampai sekarang udah. Ya mungkin kalau terus kok kakak masih ingat ya, masih ingat. Kalau masih itu masih ingat. Cuman sakitnya udah nggak berasa. Udah kayak, oh ya udah biasa aja. Ya aku karena tahu papa tuh kayak gitu karena papa nggak mau kayak begini, aku nggak mau kayak gitu. Begitupun seperti yang dikatakan di sini, mengampuni tanpa syarat untuk memberkati orang yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Mungkin kalian memiliki rasa sakit yang dilakukan oleh orang lain, penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kamu. Coba ampunin, yuk sama-sama kita lakukan. Mungkin susah, yuk kita lambat laun pelan-pelan semuanya. Ya, kita lambat laun, kita pelan-pelan semuanya. Ya, oke, ampunin, lupakan semua, gitu ya. Akhirnya kita bisa melakukan kasih tanpa batas yang kedua ini. Lalu yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Ya, menerima apa adanya dan tidak membedakan. Ya, Bapak, Ibu, ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan saat ini, membedakan perbedaan, berbicara tentang sebuah perbedaan. Petrus ayat 34. Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti orang tidak membedakan orang. Ya, membedakan orang. Ya, di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang seperti Tuhan yang tidak pernah membedakan kita. Kita berdosa, siapakah kita ini? Sehingga kita jadi biji mata Tuhan. Ya, ada dalam lagunya gitu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Kita ngerasa bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita tuh kayak tuh berharga banget gitu. Coba kita katakan sama orang-orang ya, hidupmu berharga loh. Karena saat ini saya tahu, mungkin ada orang yang merasa saat ini kayak hidupku tuh nggak berharga saat ini. Kayak ngerasa kalau dosaku tuh terlalu banyak, bagaimana mungkin Tuhan mau menerima aku? Tuh, Tuhan mau menerima kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hei, hidupmu berharga bagi Allah. Begitupun kita. Jangan kita pandang rendah orang lain. Jangan kita menganggap beda orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa request sama Tuhan. Tuhan, aku mau lahir di keluarga seperti ini, di negara ini. Aku mau lahir dengan ciri-ciri aku putih, aku begini, aku begini. Nggak ada yang bisa request seperti itu. Tapi cobalah kita menerima apa adanya seseorang yang ada dalam sekitar kita. Mungkin dalam hidup kita yang tidak membedakan. Next, kita percepat aja karena ini masih panjang. Yang keempat, tidak menuntut pembalasan. Ya, kasih ini. Ya, untuk kalian yang mungkin pernah disakitin berkali-kali, ya, dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, lalu karena dikatakan di sini juga pembalasan itu adalah hakku, punya besar adalah hak Tuhan. Lalu dikatakan juga di situ dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah atau kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Karena pembalasan adalah bagian Tuhan. Pembalasan dalam artian kita manusia mungkin seringkali yang mungkin disakitin sama mantannya. Ya, untuk saya kasih tahu nih. Mungkin mantannya, wah aku disakitin pas lagi, aku ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, enak aja. Dia udah dapat gandengan baru. Pembalasannya ada loh kayak gini. Ya akhirnya didatengin ceweknya, tahu nggak cowok lu tuh kayak begini-begini, gue tuh pernah jadi mantannya begini-begini. Itu adalah sudah merupakan sebuah pembalasan. Percayalah teman-teman, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut pembalasan dari kita. Tuhan tidak pernah menuntut pembalasan dari kita. Tuhan memberikan kasih-Nya yang tanpa batas itu bagi kita.
Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita harus membalas dengan kasih yang besar juga kepada Dia. Karena nyatanya kasih Tuhan sebesar ini, kasih kita hanya setitik yang bisa kita lakukan. Tapi memang benar bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Allah. Itu adalah hukum yang pertama, kasih yang pertama, hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dikatakan tadi, siapa yang tidak mengasihi sesamamu, tidak mungkin kamu bisa mengasihi Allahmu yang tidak terlihat. Ya, maka dari itu, Tuhan tidak pernah menuntut balas dari kita, tidak pernah menuntut pembalasan kasih dari kita. Begitupun dengan kita, lakukanlah untuk kita tidak menuntut pembalasan kasih dari orang lain. Kalau kita mengasihi, ngasih. Kita ngasih dengan tulus, kita ngasih dengan kasih kita yang luar, yang besar bagi mereka. Ya, coba kita lakukan 4 hal ini. Lalu next. Kenapa sih kita harus melakukan 4 hal itu? Yang pertama, karena Yesus mencintai kita terlebih dahulu. Kita harus melihat bahwa bagaimana mungkin, dari mana Kak? Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Dari manusia, dari Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengorbankan. Tuhan memberikan sebuah korban. Tuhan mengorbankan sebuah binatang dengan mengambil kulitnya agar bisa dipakai oleh manusia. Bahkan ketika manusia itu tidak taat sama Tuhan, Tuhan tetap mencintai Adam. Tuhan memberikan sebuah pakaian. Begitupun dengan air bah. Tuhan melihat semua orang itu jahat. Tuhan Tuhan memusnahkan semuanya dengan air bah. Karena apa? Dia merasa menyesal menciptakan manusia. Dia tidak akan menyesal kalau dia tidak mengasihi. Ibarat kata, kita sayang sama orang. Gue nyesel pernah sayang sama dia. Gue nyesel pernah ngasih hati gue sama dia. Dia nggak akan nyesel kalau dia tidak pernah mengasihi. Begitupun Tuhan saat ini. Begitupun Tuhan saat ketika air bah itu terjadi. Tuhan tidak akan mungkin menyesal telah menciptakan manusia kalau dia tidak mencintai manusia-manusia yang ada. Lalu yang kedua, karena kasih-Nya mengampuni semua kesalahan kita. Iya, seperti yang tadi saya bilang, mengampuni. Dikatakan bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Di Kolose 3 ayat 13. Coba kalau bisa kita buka sama-sama. Di situ dikatakan, sabarlah kamu terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ketika dikatakan seperti Tuhan mengampuni kamu, itu artinya Tuhan sudah mengampuni duluan. Tuhan sudah dijadikan contoh, itu artinya Tuhan sudah melakukannya lebih dahulu. Ya, makanya itu kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus melakukan 4 hal itu. Karena yang pertama Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, dan yang kedua mengampuni kesalahan kita. Kita masuk yang ketiga. Karena kasih-Nya sudah mengangkat kita dari orang berdosa menjadi anak-Nya. Kita semua percaya. Coba sini ada, angkat tangannya biasa aja. Siapa yang merasa bahwa kita adalah anak Allah? Ya, siapa yang merasa kalau kita anak Tuhan yang sudah diangkat dari orang-orang berdosa, dari orang-orang yang ciri-ciri orang binasa? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Ya, di sini dikatakan juga di Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, kita sudah diadopsi oleh Allah. Kita sudah diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Maka dari itu, itulah kenapa kita harus mengikuti jejak Bapak kita. Jejak Allah kita, jejak Tuhan kita, yaitu untuk mengasihi tanpa batas. Lalu yang keempat, yang terakhir. Ya, ini yang terakhir kita akan menutup kita, yaitu dengan kasih-Nya yang sudah menyempurnakan kita. Kita sudah sempurna, lalu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kasih kita, mungkin kita merasa bahwa kita berdosa, kita penuh dengan dosa, kita cacat gitu ya. Tapi kasih-Nya sudah menyempurnakan kita. Kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Maka dari itu, jika kalian merasa bahwa kalian masih takut saat ini, bahwa kalau kalian masih merasa bahwa kalian belum merasa belum merasa menerima dengan keadaan situasi yang saat ini, kalian belum siap dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kalian, itu artinya kalian belum menerima kasih dari Tuhan. Coba yuk coba kita terima kasih dari Tuhan agar kasih-Nya itu menyempurnakan kita sehingga kita berani menghadapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi coba kita terapkan keempat, yang pertama yaitu 4 kasih yang tanpa batas, dan keempat alasan kenapa kita harus melakukan itu.
Di sini adalah merupakan bicara tentang sebab akibat, karena sebabnya yaitu tentang di mana Tuhan Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu, yaitu sebabnya adalah Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu, Tuhan telah mengangkat kita menjadi anaknya, dan kasih Tuhan sudah menyempurnakan kita. Dan itu akibatnya bahwa kita harus memberikan kasih kita kepada orang lain. Kita mencintai dengan tulus, kita mengasihi dengan tulus, kita mengampuni dengan segenap hati kita tanpa syarat seperti Tuhan. Lalu kita juga menerima keadaan orang-orang sekitar kita apa adanya, tanpa perbedaan apapun, tanpa kita membeda-bedakan, oh dia orang itu, jangan kita teman. Bukan. Lalu yang keempat juga, bahwa kita tidak menuntut pembalasan. Kita kasih, kita memberikan kasih, kita jangan menuntut. Ya, kita akan ditutup dengan sebuah ayat. Next. Ya, di sini di Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Seperti yang tadi dikatakan juga di sebelum-sebelumnya, yang sudah dikatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, ini kita kiranya ini bisa menjadi tertanam dalam diri kita, dalam hati kita, untuk kita bisa aplikasikan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang sekitar kita. Ingat, kalau kita belum bisa mengasihi sama kita, bukan berarti kita bisa mengasihi Tuhan. Jangan merasa bahwa kamu mencintai Tuhan kalau kamu belum mencintai dirimu sendiri, karena orang di sebelahmu saja yang terlihat belum bisa kau kasihi, lalu bagaimana mungkin kau bisa mencintai Tuhan yang tidak terlihat. Amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini, kiranya firman ini sebab akibat ini, dua versi kasih tanpa batas ini bisa kita terapkan dalam hidup kita, dan kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Terima kasih. Ya, mungkin apakah kita tutup dalam doa juga firman-Nya? Ya, mungkin untuk sebelumnya kita akan tutup dulu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang sudah kau berikan bagi kami. Terima kasih atas lawatanmu bagi hamba-Mu saat ini Tuhan. Kau telah memakai lidah bibirku, Engkau telah mengirimkan Roh-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi rema dan bisa menjadi tertanam dalam hati kita, kami lebih dalam Tuhan, supaya kami bisa mengaplikasikan kasih-Mu yang tiada batas itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau membantu kami dalam menerapkan kasih ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan melanjutkan acara kami yang selanjutnya. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat Jessica DJ Christina ya, yang luar biasa, sudah memberikan kita tentang kasih yang tak terbatas. Wah, keren banget ya tadi berbicara tentang kasih yang tidak terbatas. Mungkin teman-teman kita beli kasih reaction dulu ya, reaction love buat Kak JJ yang luar biasa ya teman-teman. Sama kasih reactionnya, wah luar biasa. Terima kasih buat Kak JJ yang udah memberkati. Tadi sampai ada yang PC aku minta PPT-nya, boleh nggak nih di-share Kak JJ PPT-nya? Boleh. Banget Tenang, ya. di-share. Warnanya pink gitu ya. Cewek banget gitu ya. Wah, keren banget. Oke, teman-teman, kita pada hari ini seperti yang sudah diumumin di live Instagram, kita akan sama-sama merenung tentang kebaikan Tuhan teman-teman pada hari ini. Yuk, teman-teman, kita nggak lama-lama di sini. Kita siapkan hati kita untuk kita datang lagi ke hadirat Tuhan. Yuk, teman-teman, kita siapkan hati kita. Apapun permasalahan kita, yuk kita tinggalkan semuanya. Kita fokus ke Tuhan kita yang luar biasa. Saya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Karena kasih Allah yang bisa mengubah kehidupan kita semua. Engkau
sama-sama untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada 14 orang yang hadir dalam seminggu ini. Mungkin ada beberapa teman yang merasa dirinya broken home gitu. Merasa di keluarga nggak dapat kasih sayang. Papa mama sering berantem. Papa sering mukulin kalian mungkin. Atau mama sering mukulin kalian. Mama yang selalu cerewet banget sama kita gitu. Mungkin ada beberapa teman di sini pernah dikecewakan oleh orang tua teman-teman. Yang seharusnya keluarga menjadi wadah agar kita mengenal kasih Tuhan. Tetapi faktanya apa Tuhan? Faktanya malah keluarga hancur gitu. Gak pernah mendapatkan kasih. Sehingga mungkin ada beberapa teman di sini lari ke pergaulan yang bebas, ke hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Teman-teman, pada hari ini saya mengingatkan teman-teman kita semua bahwa Allah kita, hanya Allah kita yang mampu memberikan kasih yang sempurna, teman-teman. Dunia mengecewakan. Natur manusia adalah natur orang berdosa. Mungkin teman-teman pernah dikecewain oleh pacar, dikecewain oleh sahabat, yang harusnya sahabat itu tuh bisa gitu loh ngertiin kita. Harusnya dia bisa dipercaya gitu. Tapi apa teman-teman? Mereka malah mengecewakan kita. Banyak sekali orang-orang yang cerita bahwa mereka dikecewain oleh orang-orang. Mereka dikecewain oleh orang yang, aduh Tuhan. Mereka kecewa. Kenapa sih manusia kecewa? Karena kita mengharapkan ke manusia. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya kita sebagai manusia berharap kepada Sang Pencipta kita. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Kepada Allah kita. Kepada Allah kita Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus saja lah teman-teman yang mempunyai kasih yang sempurna, mempunyai kasih yang luar biasa. Teman-teman. Hanya kepada Tuhan lah kita mempunyai harapan yang luar biasa. Yuk, pada hari ini teman-teman yang ingin diubahkan, kita fokus kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dengan lembut, langsung saja. Kiranya teman-teman bisa fokus dimanapun kita berada, kita fokus untuk kita bisa berharap kepada Tuhan. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu, yes Lord. Tuhan, sama-sama katakan biar mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan salib-Mu, ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku,
Bapa. Terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan, Kau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan kami hadir, entah kami di kamar Tuhan atau mungkin kami lagi ada di luar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadirat-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu nyata Tuhan di mana kami masing-masing berada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Kau maha hadir, Kau yang selalu hadir Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau jamah kami semua Bapa, agar kami bisa mengharapkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Lepaskan Tuhan segala kepahitan Tuhan. Mungkin kami punya kepahitan dengan orang tua, kami punya kepahitan dengan orang lain Tuhan, mungkin sahabat kita atau partner kita yang membuat kami kecewa Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau yang mampu Tuhan lepaskan itu semua Tuhan. Yes Lord. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kita panggil Allah kita yang luar biasa. Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami telah dijamah oleh Engkau Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan yang nyata Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meskipun via Zoom meeting ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau maha hadir Tuhan. Meskipun waktu yang singkat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau jamah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Serahkan Tuhan, kami sedang di dalam tangan Tuhan. Semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan, yang telah dijamah oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, saya serahkan kepada Caca. Oke, terima kasih buat Kak Obaja buat pimpin renungannya, dan terima kasih buat Kak JJ buat khotbahnya yang sangat memberkati. Oke, selanjutnya kita akan sesi dokumentasi yang belum on cam yuk, on cam yuk. Mana wajah cantiknya, mana wajah cakepnya, yuk tunjukin. Wis. Tugas kita on cam ya teman-teman ya, agar kita bisa kelihatan bagus dokumentasinya teman-teman. Yuk, Kak Yola, Kak Cindy, Iya, Kak udah Leo. siap tuh, udah gaya-gaya ya dia keren. Ayo, yang lain kita buka kameranya yuk, agar kita bisa lihat nih seberapa cantik kalian. Aduh, seberapa gantengnya kalian. Yuk semuanya, ini minta tolong Leo ya, suruh ambil. Oke, baik teman-teman yang masih on cam sebentar ya. Ini yang pertama nih, ayo 1, 2, 3. Oke, yang kedua kita pakai emot apa nih? Bebas kah atau apa nih? Emot love. Oh, love ya. Oke. True love ya. Kasih tak terbatas. Oke, yuk 1, 2, 3. When the world gets tough, fill me broken hearts, but my love won't fail. Selanjutnya kita akan sesi pengumuman untuk media, silakan. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds. Oke, thank you buat Kak JJ sudah bisa melayani di ibadah gabungan ini. Oke, next. Oke, Komsel Kris Youth Community mengadakan saat teduh, yaitu God's Corner setiap hari Selasa dan Rabu jam 7 melalui via Zoom atau Meet. Yuk yang bisa ikut, nanti linknya ada. Oke, next.
Oke, dua komunitas ini mempunyai Instagram yaitu Levi Generation ID. Terus ada yaitu bacanya agak susah ya Bun. Oke, next. Udah. Oke, selanjutnya kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Sylvia. Silakan. Aku makasih buat Kak JJ atas sharingannya, atas nyentuh ke hati, jujur kena ke hati sih, lebih tepatnya kena ke hati aku gitu kan. Nah, makasih juga buat admin-admin semuanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapak atas kasih dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di via Zoom ini melakukan ibadah online. Tuhan, saat ini hati kami sedang bergumul. Kasih-Mu yang besar untuk menyentuh hati kami ini Bapak, berikanlah kasih yang besar Tuhan untuk kami, agar kami dapat memaafkan teman-teman kami yang salah sama kami, dan mengetuk pintu hati orang tua kami yang selalu melakukan kekerasan fisik maupun mental Tuhan. Tuhan, kami mau berharap Bapak bahwasanya keluarga yang lagi kami di tengah-tengah kami ini, keluarga yang di tengah-tengah kami ini ingin menjadi rumah kami, wadah kami untuk mengeluarkan keluh kesah kami, menjadi tiang yang kuat untuk kami Bapak, dan untuk mengiringi tangan dan menuntun tangan kami untuk menjalankan sebagian dari firman-Mu dan memberikan beberapa cahaya-cahaya yang bahwasanya kasih itu ada, kasih itu besar, dan kasih itu abadi. Seperti kasih-Mu kepada kami yang begitu besar dan abadi untuk kami Bapak. Bapak, berkati juga Levi Generation dan CYC Bapak. Berkati juga komunitas-komunitas yang lain agar menjadi komunitas yang besar untuk kami ini Bapak, dan menjadi komunitas yang harum bagi hidup kami Bapak. Bapak berkati juga orang tua kami, pekerjaan ataupun studi kami Bapak, agar menjadi cita-cita dan harapan untuk kedepannya Bapak. Bapak, inilah doa anak-Mu dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari teman-teman kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau Allah yang Immanuel Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kita semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan segala pergumulan kami Tuhan, Engkau yang mengerti Tuhan segala apa yang kami rindukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat Komsel ini kami bisa bersaat teduh Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang luar biasa Tuhan lewat hamba-Nya KJJ Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau berkati KJJ dengan luar biasa Tuhan, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau berkati pendidikannya Tuhan, Kau berkati studinya, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati keuangannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang dibuatnya oleh Engkau berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau berkati kami semua Tuhan yang ada di Zoom meeting ini Tuhan, dan 15 orang Tuhan yang hadir di room Zoom meeting ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan turun atas kita semua Tuhan. Semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Oke, shalom semuanya. Terima kasih sudah join di Komsel kami. Langsung aja follow Instagram kami ya, @levigeneration_ dan christianyc_. Thank you semuanya, terima berkati. Thank you Pak JJ. Terima kasih semuanya, Swaisi dan Levi yang sudah mengundang. Terus memberkati.